Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Sayyidina al-kiram, para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah, anak sekalian, siswa-siswi MTSN 5 Nganjuk yang sangat kami banggakan. Pertama-tama adalah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan waktu yang sangat berbahagia ini kita selalu diberi kenikmatan, kesehatan lahir dan batin, rezeki yang lancar, hidayah dan semuanya. Semoga kita dalam menjalankan aktivitas ini selalu ditambahkan rahmat, hidayah dan maunahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Anak sekalian, sekarang kita sudah masuk pada kajian yang ke-8 kitab Ta'lim Muta'alim ini. Sebagaimana biasa, silahkan dipersiapkan kitab Ta'lim Muta'alimnya dan buku catatannya. Nanti silahkan untuk dicatat hal-hal yang penting sehingga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan semangat belajar kita. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita hadiahkan surat Al-Fatihah pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ahli ilmu, dan khususon kepada As-Syaikh Zarnuji sebagai mu'alif dari kitab Ta'lim Muta'alim ini, dan wabil khusus lagi kepada hajat kita sekalian yang sekarang sedang menuntut ilmu ini. Semoga diberi barokah, diberi kelancaran dan diberi kemudahan sehingga mendapatkan kesuksesan di pada masa-masa yang akan datang. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan maqbula. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Oke, mari anak-anak kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min adzabin nar. Sadaqallahul azim. Oke, anak-anak sekalian, mari kita lalaran syair dari kitab Ta'lim Muta'alim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa inna zainal
ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdal qaidi ilal birri wat taqwa wa adal qasidi wal ilmul hadi ila sananil huda wal hiznu yunji min jami'is sadaidi fa inna faqiha wa idam mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Oke anak-anak sekalian, sudah disiapkan ya kitab taklim muta'alimnya, buka halaman 22 dan disiapkan buku tulisnya. Oke, mari kita mulai anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilman nujumi. Wa ilman nujumi lan satuhune ilmu pelintangan, ilmu nujum. Iku bimanzilatil marodi kelawan nganggo-nganggoni piloro. Fata'allumuhu mongko utawi ngaji ilmu nujum iku haramun haram. Li'annahu krana setuhune ilmu nujum iku yadhuru melarati wala yanfa'u lan ora manfaati. Wal harabu angin utawi lan hale utawi melayu min qadaillahi saking hukume Gusti Allah taala maulur sinten Allah wa qatrihi lan pestene Allah taala iku wairu mungkinin ora konga. Di sini dapat kita jelaskan anak sekalian bahwa mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram. Kalau sudah haram berarti ini menunjukkan bahwa bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Berarti ini merupakan sebuah larangan yang sangat untuk kita sekalian. Karena ilmu nujum itu diibaratkan sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanya sia-sia belaka. Jadi tidak akan memberi manfaat. Berbahaya dan tidak bermanfaat. Karena ia tidak dapat menyelamatkan seseorang dari takdir Allah, dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini anak-anak sekalian, kita harus berhati-hati. Ilmu tentang perbintangan ini walaupun ada manfaatnya, tapi ini harus didasari dengan ilmu syariat yang cukup kuat. Ilmu tentang keimanan, tentang akidah yang harus sangat kuat sekali. Sehingga tidak menjerumuskan kita ilmu nujum ini kepada sebuah kesesatan. Karena sangat berbahaya sekali. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Fayajibu mongko wajib likuli muslimin keduwe saben-saben wong Islam apa ayastaghila yen to ketungkul sapa muslim fi jami'i awqatihi ing dalem sekabehane pira-pira wektune muslim bizikrillahi kelawan zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Taala maulur sinten Allah. Wa du'ailan donga, wa tadarruilan dipin-dipin maring
Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatil Qur'ani lan maos Al-Qur'an. Wasodaqoti lan aweh sedekah ad-daifati kang dadi tolak lil balai maring bilahi. Oke, di sini dapat kita jelaskan bahwa setiap orang Islam itu seyogyanya untuk mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, dengan berdoa, dengan memohon, seraya merendahkan diri kepada Allah, DP kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Ini maksudnya apa? Anak sekalian, bahwa kita ini jangan terpancing untuk mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Memang ilmu perbintangan itu kalau kita bisa menguasainya, kita akan mengetahui bagaimana gerak dari seluruh alam dan isinya ini, baik dari bintang yang ada di angkasa, kemudian bagaimana bulan peredarannya, bagaimana hari-hari kita ini, bagaimana daun itu kapan jatuhnya dan seterusnya. Kita akan mengetahui semuanya itu. Tapi kalau tidak didasari dengan ilmu syariat dan ilmu akidah yang kuat, maka ini akan bisa menyesatkan atau menjatuhkan kita kepada kesesatan, sehingga kita akan mudah tergelincir ke dalam kekafiran. Naudzubillah min dalik. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita semuanya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala tentang ketentuan, tentang keputusan dari kehidupan kita ini. Kita jangan khawatir bahwa kita ini sudah ditanggung rezeki kita, sudah diupayakan bagaimana kita ini bisa menjalankan kehidupan ini. Tinggal kita berikhtiar bagaimana kehidupan kita ini bisa lebih baik. Sebagai seorang siswa, bagaimana walaupun kepandaiannya kurang, tapi bagaimana berusaha, berikhtiar terus menerus dengan semangat yang luar biasa untuk selalu belajar dan selalu diiringi waktu-waktu luangnya itu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa, apa yang bisa didoakan, apa yang bisa diucapkan, berucaplah yang baik, karena berucap itu termasuk bagian dari doa. Nah, ini memohon seraya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari, mari kita bangun, kemudian ambil air wudhu dan menjalankan sholat 2 rakaat dan berdoa. Jangan bangun kemudian masuk ke kamar mandi, setelah itu tidur lagi, jangan. Kemudian banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk, dan menjadi syafaat kalau bagi orang-orang yang mau membaca dan mempelajarinya serta menjalankannya. Ini marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga nanti di akhirat akan menjadi syafaat kita. Kemudian perbanyaklah untuk melakukan sedekah. Sedekah tidak harus banyak, mungkin bisa 500, 100, 1000 ya, yang penting ikhlas. Yang lebih baik adalah banyak tapi juga ikhlas ya. Dan sedekah ini tidak hanya berupa uang atau materi, berupa bantuan, senyuman, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Dengan memperbanyak sedekah, semoga kita terhindar dari mara bahaya. Ya, demikian anak-anak sekalian, kajian kita, kajian taklim muta'alim ini, kita taklim muta'alim yang ke-8 ini, semoga sedikit ini bisa menambah keyakinan kita, menambah semangat kita untuk menjalankan kehidupan ini, terutama anak sekalian dalam menuntut ilmu ini, biar lebih bersemangat, dan dengan semangat itu akan
membuka rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.